Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Ada sukacita hari ini? Mari kita mulai ibadah minggu kita. Ibadah minggu kita ini sangat spesial karena merupakan minggu ibadah di awal tahun kita di tahun 2025. Nah, sebelum kita mulai, sepertinya ada wajah-wajah baru. Bapak dan Ibu boleh berdiri, Pak. Selamat datang dan selamat menikmati ibadah minggu bersama kami di sini, Ibu. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini yaitu Comfort for God's People atau penghiburan bagi umat Allah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dalam ibadah sore ini Tuhan dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan ibadah sore kami ini. Kiranya pujian, penyembahan, dan firman yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Deda Nimrod, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami Tuhan, dan bukanlah hati kami untuk menerima apa yang hendak Engkau sampaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu yang melayani hari ini, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan telah menemani kita sampai saat ini di tahun 2025 bersama kita. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira medley Sampai Masa Tuamu. Teman-teman dan Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Hati yang gembira
Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2 mengatakan, Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Teman-teman, mari kita renungkan kasih dan pengampunan Tuhan. Mungkin di tahun lalu ataupun di minggu ini, dalam perjalanan hidup kita masih sering melakukan kesalahan, sering menyakiti hati orang tua, ataupun lalai mengasihi sesama kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan ajaran Tuhan. Atau kita membiarkan amarah kita dan kepahitan kita menguasai diri kita sampai saat ini. Mari bersama-sama kita renungkan kasih dan pengampunan Tuhan sampai pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kelemahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan kami yang seringkali gagal menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami sering mengaku mengendalikan kekuatan sendiri dan melupakan-Mu. Kami meminta ampun Tuhan atas kata-kata ataupun sikap kami yang tidak membangun, pikiran yang tidak kudus, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah dan baharuilah hati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita nyatakan pengakuan dosa kita melalui nyanyian Mampirlah Dengar Doaku.
Jangan jalan terus. Teman-teman dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Deda Nimrod. Firman yang akan disampaikan diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 yang berbicara tentang penghiburan bagi umatnya, penghiburan Tuhan bagi umatnya di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi kita selama 1 tahun sebelumnya ataupun di minggu ini. Tuhan sudah hadir untuk menghibur dan menguatkan kita. Mari kita sambut firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita dari KJ 426. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Teman-teman dan Ibu Bapak dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena 2024 boleh kami lewati di dalam cinta kasih penyertaan-Mu, dan kami bahkan sudah melewati 5 hari di tahun yang baru, tahun 2025. Hari ini di dalam persekutuan, kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan, sukacita, dan kami juga boleh dihiburkan lewat kehadiran sahabat-sahabat kami yang mewarnai kehidupan kami. Tetapi kami percaya penghiburan sejati datangnya dari Engkau ya Allah. Penghiburan yang nyata melalui sapaan firman-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini kami mengangkat hati kami, mengarahkan hidup kami kepadamu, dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman dinyatakan bagi kami. Tetapi kami sadar betapa terbatasnya kami, betapa kami mudah sekali teralihkan, betapa pikiran dan hati kami seringkali keras. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami memohon kepadamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus, curahkanlah kepada kami Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, menolong kami untuk dapat menyambut firman Allah, merenungkannya, dan juga dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Ibu bapak saudari saudara yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan menurut Alkitab terjemahan baru 2 yang demikian dikatakan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu.
Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput, dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya teman-teman, ibu bapak, saudara yang Tuhan Allah kasihi, ikut nonton film yang katanya lagi populer, Squid Game. Ya, cung tangan yang nonton Squid Game 2. Wah, kakak Shemo udah pasti nonton. Yang lain gak nonton? Squid Game 1 nonton? Oh nonton juga. Saya pengen penasaran berapa banyak yang nonton, cung tangan dong. Saya sedang nonton dan belum selesai. Karena istri saya nonton, saya ikutan. Kubu sini gak ada yang nonton Squid Game. Pernah nonton yang session 1? Gak pernah. Ya sudahlah, saya khotbah di sebelah sini aja lah ya. Yang ini takut gak nyambung kita roaming gitu ya. Yang nonton Squid Game, buat yang tidak nonton silahkan nanti cari. Di Netflix ada lah ya, kalau yang Squid Game 2 di Netflix masih ada. Tapi yang Squid Game 1 saya nggak tahu, nggak nonton lagi. Nah film Squid Game ini simple ceritanya, ada cukup banyak orang yang dikumpulkan. Saya nggak hafal nama-nama tokohnya, apalagi namanya Korea. Silakan yang hafal boleh bantu saya, pemeran utamanya namanya siapa. Dikumpulkanlah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang punya banyak utang, orang-orang yang lagi stres karena gimana caranya harus mengurusi pergumulannya yang berat. Lalu tiba-tiba ditawari oleh seseorang untuk, ayo kalau mau ikutlah dalam permainan. Lalu logonya ada logo segitiga, kotak, dan bulat gitu ya. Yang sudah nonton pasti tahu. Dalam perjalanannya mereka berkumpul. Session 2 ini 456 pemain. Wah, 456 pemain untuk bermain. Dan di situ mereka bukan hanya bermain, tapi nanti ada hukuman bagi yang kalah. Hukumannya game, mati. Nah, singkat cerita, setelah permainan pertama yang main umpet-umpetan itu, yang lagunya gimana? Itu saya nggak tahu lah bahasa Koreanya apa ya. Lalu setelah permainan pertama dan banyak yang tumbang, di akhir setiap permainan
Penyelenggaranya ini menawarkan kesempatan. Dalam pasal perjanjiannya ada kesempatan. Silahkan voting. Mau lanjut nggak gamenya? Silahkan voting. Mau diteruskan atau tidak? Kalau diteruskan maka resikonya setiap pemain yang gagal, setiap pemain yang kalah mati. Tapi mereka yang menang, kalau bisa bertahan menjadi satu-satunya pemenang, konon katanya dapat 45,6 miliar won. Wah, begitu orang-orang panik ngeliatin banyak yang mati. Semua orang berpikir, banyak orang berpikir, mari kita sudahi permainan ini daripada kita akhirnya mati. Gak apa-apa deh, kita berhenti di sini. Diajak untuk voting. Tapi begitu voting, mau voting, panitia penyelenggara memberikan iming-iming lagi. Lihat, setiap orang yang kalah dan nyawanya hilang ini berarti berapa? 1 juta? Atau 1 miliar ya? Enggak dong, 100 juta. 100 juta ya? 100 juta won. Dan ketika mereka melihat duit berjatuhan, hatinya goyang. Yang tadinya berpikir, saya mau selamat, saya nggak mau mati di game ini. Lalu kemudian ketika melihat duit 100 juta per orang yang meninggal, lalu mereka berpikir, wah duitnya gede ya. Mereka yang tadinya ketakutan melihat uang dari mereka yang meninggal, mulai berpikir ulang. Enggak deh, saya akan siap gorok teman saya akan siap bersaing dengan teman saya. Resikonya mati nggak apa-apa demi duit. Resikonya mati nggak apa-apa kalau kita harus bunuh-bunuhan di tempat permainan ini, nggak apa-apa, yang penting duitnya ada. Padahal setiap kali permainan selesai, panitia penyelenggaranya, panitia Squid Game-nya selalu menawarkan lagi pilihan, mau udahan mau enggak. Kalau mau udahan kamu bisa bawa pulang dengan hasil yang ada dibagi rata, dan kamu tidak perlu takut lagi untuk menghadapi kematian karena kamu selesai dan pulang. Diberi keleluasaan, nggak diancam. Diberikan kebebasan untuk memilih. Tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. Tapi pada saat kesempatan memilih itu tiba, hati mereka lagi-lagi goyah. Antara saya mau selamat atau saya tetap mengejar hadiah yang begitu besar angkanya. Kalau saya menjadi satu-satunya yang bertahan, maka 45,6 miliar won itu akan menjadi milik saya. Apa kaitannya dengan cerita Alkitab yang kita baca hari ini, teman-teman dan juga ibu bapak yang Tuhan Allah kasihi? Kalimat yang tadi disampaikan oleh WL, yang juga dibacakan dalam bagian Alkitab tadi kita, Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku. Karena pembebasan itu akan ada, keselamatan itu tiba, perhambaannya berakhir, kesalahannya sudah impas. Keselamatan itu menjadi janji Allah bagi umatku ini. Dikasih keselamatannya. Tapi keselamatan ini juga membutuhkan respons yang positif. Kalau sedikit flashback, kenapa orang-orang Yehuda ini akhirnya terbuang ke Babel? Maka singkat ceritanya teman-teman, Allah pernah berkali-kali menyampaikan peringatan kepada umat Yehuda lewat para nabi. Termasuk melalui Yesaya. Bahwa ketika umat waktu itu masih menikmati kebebasannya, Yesaya sudah pernah disampaikan oleh Allah, tolong ingetin umatku ini. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadaku. Pilihan untuk selamat selalu ada buat orang Yehuda. Tapi orang-orang Yehuda berkali-kali juga memilih yang bukan selamat. Coba lihat betapa marahnya Allah. Teman-teman kita buka Yesaya pasal 1. Sebentar. Yesaya pasal 1. Kita baca setidaknya ayat 21 sampai ayat 23. Yesaya 1 ayat 21 sampai 23.
Berkali-kali Allah mengingatkan, memberikan pilihan mau selamat atau celaka. Mau selamat atau celaka. Kalau mau selamat ini ratapan, ini curhatan, ini seruan hati Allah. Di mana ia mengatakan, aduh, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi pelacur. Tadinya penuh dengan keadilan, kebenaran berdiam di dalamnya, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu telah menjadi kotoran logam dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini loh yang membuat betapa marahnya Allah kepada orang Yehuda. Suara peringatan dari Allah bukan baru disampaikan ketika orang-orang Yehuda terbuang. Sudah jauh sebelum itu Allah sudah berikan kebebasan untuk umat Yehuda memilih. Mau berbalik setia atau kamu akan menuai hasil dari ketidaksetiaanmu. Mau berbalik menjadi umat yang adil dan benar, atau kamu akan menuai hasil dari setiap tindakan keserakahanmu. Film Squid Game tadi kita lihat. Ketika mereka tadinya, saya pengen selamat, gak mau mati konyol di tempat ini. Tapi ketika diperhadapkan dengan uang, jiwa serakah mereka meronta-ronta. Dan akhirnya mereka, enggak. Saya mau kejar duit itu. Mereka yang tadinya mau menyelesaikan pertandingan hanya dengan satu game dan kemudian selesai deh pulang. Tapi kemudian ketika dengan uang yang jumlahnya besar mereka lalu silau. Bukan cuma sekadar siap melanjutkan permainan dengan resikonya, tapi pikiran mereka sudah bahkan dipenuhi dengan niat jahat. Yang sudah nonton ceritanya pasti tahu ya. Akhirnya ada pemain yang rela kerak temennya dalam permainan. Bukan panitia yang mengeksekusi orang yang kalah, tapi sesama pemain akhirnya mengalahkan temennya demi dianya tidak kalah. Dan ini yang diserukan oleh Allah kepada orang Yehuda. Coba bayangin, ayolah kembali ke jalanku. Itulah sebabnya kalau tadi kita membaca bagian-bagian dari potongan-potongannya, Yesaya pasal 40 itu kan kebagi-bagi. Ayat 1 dan 2 sampaikan hiburkanlah, tenangkanlah umatku. Ayat 3 sampai 5 dari Yesaya pasal 40 tadi mengatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5. Maka, berarti ayat 5 ini hanya bisa dialami jika ayat 3 dan 4 dilakukan kan? Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Keselamatan dan pembebasan tidak akan terlihat oleh seluruh umat jika ayat 3 dan ayat 4 tidak terjadi. Bagaimana caranya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Bagaimana caranya kita mempersiapkan jalan di padang belantara bagi Allah kita? Maka yang tadi, keluh kesah Allah, curhatan Allah, keprihatinan Allah, itulah yang kita jawab. Jangan jadi orang yang tetap dengan keserakahan, kemudian bersekongkol dengan para pencuri. Jangan orang karena keserakahan, lalu kemudian menjadi pribadi yang raja tega. Kita kan sekarang ngelihat banget banyak berita orang-orang kok makin banyak yang tega ya. Tegador. Banyak orang yang dikit-dikit menjadi sangat emosional dan kemudian
Bisa pukul orang lain sampai babak belur. Tadi saya lihat di IG, ada orang gara-gara gak mau ngasih uang parkir dihajar nyampe bonyok sini berdarah-darah. Gila, kenapa orang bisa sebegitu mudahnya melakukan kekerasan dan jadi sangat raja tega. Kayak gak ada artinya gitu ya nyawa orang. Kayak gak ada filternya loh buat kita. Kayaknya marah dikit, senggol bacok deh. Kayaknya sensi dikit, hajar deh. Kayaknya marah dikit, main tangan deh. Lu bisa apa, otot gua gede. Menjadi mudah sekali melakukan kekerasan dan raja di raja tega. Ngeri. Bagaimana mungkin kita bisa memilih keselamatan kalau kita tetap menjadi orang yang raja tega? Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan, hiburkanlah umatku, tapi pada saat yang sama saya menjadi pelayan-pelayan Allah yang raja tega? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, tenangkanlah umatku, tenang umat Allah, tapi pada saat yang sama kita bisa menjadi orang-orang yang mudah hidup dalam kekerasan? Maka jauh dari kata keselamatan itu terlihat bagi kita. Kalau tema hari ini, penghiburan bagi umat Allah, penghiburan bagi umat Allah itu diperjuangkan. Penghiburan bagi umat Allah itu dipilih oleh kita. Pilihlah supaya penghiburan itu dialami oleh kita dan kita bisa memberikannya juga bagi orang lain. Keselamatan yang datangnya dari Allah itu sudah, sedang, dan masih akan terus dikerjakan oleh Allah. Tetapi siapa yang mau mengalaminya, dialah harus punya etikat baik untuk memilih keselamatan itu. Dia harus punya etikat baik, niat baik untuk saya berpartisipasi di dalam keselamatan itu. Gak bisa enggak. Seperti panitia Squid Game yang bilang, silakan dipilih. Selamat, kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan, kamu tidak perlu hidup di dalam kecemasan mati atau tidak. Hidupmu akan jauh lebih damai sejahtera karena kamu bisa menikmati setiap waktumu, atau kamu akan terus mengejar keserakahanmu dan nanti ketika kamu mendapatkannya, seolah-olah hidupmu akan bahagia. Pilihan itu terjadi pada kita. Anak-anak muda, generasi teman-teman, generasi yang saat ini sedang merintis karir, generasi yang saat ini sedang mengupayakan usaha, teman-teman yang saat ini sedang berjuang supaya nanti di umur 30, di umur 35, di umur 40 saya punya posisi ini. Maka firman Tuhan hari ini juga mau memberikan warning bagi kita. Pilihlah dalam setiap upaya terbaik kita pekerjaan yang menjadi cerminan keselamatan atau pekerjaan yang menjadi makanan bagi nafsu dan keserakahanmu. Siapapun saat ini silakan bekerja, bahkan harus bekerja. Tapi apa yang kita maknai tentang pekerjaan? Menjadi pilihan karena kita sedang berpartisipasi dalam keselamatan Allah, atau pekerjaan menjadi cara kita memberi makan keserakahan kita. Kalau teman-teman mau jadikan pekerjaan sebagai pemberian makan bagi keserakahan kita, maka saya sangat yakin teman-teman bisa mendapatkan banyak uang lebih cepat, teman-teman bisa cari muka untuk karir yang lebih cepat, tapi hidup kita tidak akan dekat dengan damai sejahtera. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan iri hati, ketakutan akan ada orang yang menyingkirkan kita, ketakutan-ketakutan lain. Tapi jika keselamatan itu menjadi bagian yang kita pilih dalam pekerjaan kita, maka saya bisa meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah menjadi Allah yang meninggalkan janjinya. Jika pekerjaan kita adalah pilihan kita untuk berpartisipasi dalam keselamatan, sehingga saya bekerja dengan jujur, saya bekerja dengan disiplin, saya bekerja dengan sebaik mungkin, maka percayalah kebenaran itu akan menjadi saksi kita.
Ketika ada orang-orang mengkhianati kita, ketika ada orang-orang memfitnah kita, ketika ada orang-orang yang akan berlaku jahat kepada kita, maka perbuatan benar kita dalam pekerjaan kita, dialah yang akan membela kita. Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, yang akan menjadi saksi bagi kita. Hiburkanlah umatku dengan cara tinggalkanlah hidup penuh kekerasan, buanglah mentalitas raja tega, hiduplah kembali dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tapi bukan hanya itu saja. Tadi yang dikatakan juga dalam bagian selanjutnya, ayat 6 sampai 8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput, dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bagian firman ini mengingatkan kita juga pada apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 dari mulai ayat 2 dan 3 bilang begini. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Maka ketika Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8 menjadikan kepada kita seruan pengingatan bahwa seluruh umat manusia itu seperti rumput yang kekal untuk selama-lamanya, hanya firman Allah. Maka Allah mau mengingatkan, hei, manusia tanpa Allah mau jadi apa? Hei, aktivitas kita tanpa Allah mau jadi apa? Walaupun kita IP 4, walaupun kita punya backingan, walaupun kita punya orang dalam, walaupun kita punya koneksi, walaupun kita punya orang-orang yang kita bikin banyak support buat saya, tanpa Allah dalam hidup kita mau jadi apa? Ketika Allah mengatakan, umatku, mereka melupakan aku. Lembu aja masih tahu tuannya siapa. Keledai aja masih tahu rumahnya di mana. Mereka nggak ingat sama aku. Kebangetan. Berdoa sih. Beribadah sih. Tapi ketika mereka berdoa emang mereka ingat aku? Enggak. Memberi persembahan sih. Tapi ketika mereka memberikan korban persembahan emang dia ingat aku? Enggak. Mereka pikir mereka bisa jadi manusia dengan kekuatannya sendiri. Mereka pikir mereka bisa bertahan hidup tanpa Allah. Mereka pikir mereka bisa berjuang dan menggapai segala sesuatu yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka sendiri. Gak. Para pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu pikir negara kita aman, bangsa kita aman, tentara kita jumlahnya aman, kepemimpinan kita kuat, mitra kita banyak. Tenang aja. Oke, Israel kalah sama Asyur, tenang, Yehuda tidak. Backingan kita banyak, mereka lupa. Yang menjaga mereka bukan backingan mereka. Yang membuat mereka pasti aman bukan Mesir. Bukan negara-negara tetangga yang mereka pikir tentaranya banyak. Tenang, Babel tidak akan bisa menyentuh kita. Asyur tidak bisa mengalahkan kita. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang menjaga dan memelihara mereka, yang membuat mereka bisa bertahan melewati masa-masa sulit, bukan karena semua hal tadi, tapi semata-mata karena Allah. Saya dan istri selalu berefleksi begini. Tiap-tiap kita diuji. Dan ujian kita beda-beda.
Ada yang diuji dengan kekuasaan dan jatuh. Ada yang diuji dengan kekayaan dan jatuh. Ada yang diuji dengan kepintaran dan jatuh. Ada orang yang diuji dengan penampilan dan jatuh. Pasanglah alarm di titik lemah kita. Jangan sampai kita jatuh di sana. Saya tahu, saya mudah jatuh di mana. Dan saya pasang warning di situ. Maka kita juga belajar untuk melihat di mana titik lemah kita. Pada saat diuji di mana kita bisa berpotensi jatuh. Dan dengan rendah hati mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagailah saya di titik lemah saya. Ada orang-orang yang karena duitnya banyak, gajinya gede jadi belagu, ada. Kalau itu terjadi pada kita, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jagailah saya supaya ketika saya menerima berkat yang banyak dari Engkau, saya tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan Engkau. Ada orang-orang yang ketika naik karirnya, pernah nggak lihat umur 25 jadi manajer gua. Lalu kemudian merasa bisa menjadi lebih belagu, tidak lagi mau bergaul dengan teman-temannya karena merasa karir saya lebih melesat dibanding yang lain. Maka ketika itu terjadi pada kita, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jagai saya di situ. Jangan biarkan kekuasaan, jangan biarkan jabatan menjatuhkan saya. Kalau hari ini ada yang S2 nih, sudah S3, umur 27 sudah S3. Saya lebih pintar dibanding yang lain. Saya lebih hebat dibanding yang lain. Jika kepintaran kita menjadi titik lemah kita yang membuat kita sombong dan meninggalkan Allah, berdoalah. Minta Allah menjagai kita di titik lemah itu. Supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Dengan kita mengupayakan perubahan perilaku dan reformasi iman, semoga kita bisa menjadi pemberita kabar baik. Seperti yang tadi dikatakan dalam ayat 9 sampai ayat 11. Hai Sion, kau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, kau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Apa yang kita serukan, lihat itu Allahmu. Allah datang dengan kekuatan, Allah datang dengan tangannya untuk menyatakan kuasanya. Bagaimana seruan kita nyaring-nyaring bukan hanya tentang khotbah, tapi suara nyaring kita dibuktikan dengan sikap kita. Suara nyaring itu lebih berbunyi ketika dinyatakan lewat tindakan. Bukankah dikatakan tindakan bersuara lebih kuat, lebih lantang daripada perkataan? Maka saya yakin teman muda GKI Bogor Baru, teman-teman adalah teman-teman yang bisa terus mereformasi karakter dan gaya hidup kita. Mereformasi spiritualitas kita. Jika hari ini kita mulai jauh dari Allah, mari kita reformasi lagi. 2024 mungkin terlewati dengan amat sangat baik. Ingatlah, jika 2024 itu menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan dan keluar biasaan, ingatlah itu terjadi hanya karena Allah. Maka hiburkanlah banyak orang yang lain dengan perkataan, saya menikmati berkat Allah. Ada suka dan duka, ada peristiwa yang menyenangkan maupun yang jatuh. Maka teman-teman, tetaplah percaya Allah beserta, akan jauh lebih menenangkan. Hiburkanlah umat dengan sebuah keyakinan. Hidupmu mungkin kacau, hidupmu mungkin jatuh, hidupmu mungkin dalam kondisi yang terpuruk. Tapi lihatlah saya mempersiapkan jalan bagi Allah untuk menjumpaimu. Saya menjadi pribadi yang tidak akan dengan tega membiarkanmu jatuh sendirian. Akan lebih enak. Allah menghampirimu. Karena kalau ada orang di sini yang sedang jatuh,
Ada orang yang saat ini sedang putus asa, terus kita bilang, hei, firman Allah bilang, gak akan bunyi apa-apa. Mau teman-teman bagiin 10 quotes Alkitab yang paling menarik sekalipun, firman Allah itu gak akan jadi bunyi buat teman-teman kita yang sedang putus asa. Beda ceritanya. Kalau mereka yang putus asa dan kemudian kita bilang, it's okay. Saya menemanimu dalam pergumulanmu. Saya gak bisa bantu banyak. Saya gak tahu kamu punya pergumulan apa. Tapi it's okay. Aku berjalan bersamamu. Itu akan jauh lebih bersuara. Kita bisa bilang, kenapa? Kok muram? Oke, mungkin kamu gak perlu cerita. Tapi aku punya cerita hidup. 2024 bukan masa yang selalu menyenangkan buatku. Dan Allah besertaku. Dan karenanya aku mau besertamu. Melewati pergumulanmu di 2025 ini. Itu akan jauh lebih bersuara. Itu akan jauh lebih mengena. Maka teman-teman muda, lihat teman-teman kita. Ada gak yang mukanya hari ini pura-pura bahagia? Ada gak teman-teman kita yang hari ini sedang pura-pura tersenyum? Tapi sebenarnya kita tahu, enggak. Dia lagi menanggung pergumulan berat. Mungkin yang dia butuhkan bukan ayat Alkitab yang kita share lewat WA. Tapi mungkin yang dia perlukan tanpa suara. Tapi kita bisa rangkul dia. Okay. Aku ada buatmu. Nah, kalau mau cerita silakan. Kalau tidak mau cerita, aku di sampingmu. Hiburkanlah umatku. Hiburkanlah mereka. Nyatakan dengan kuat. Teriaklah. Tapi teriakan yang paling kuat adalah ketika kita bilang, jalan bareng-bareng ya. Aku bersamamu. Sama seperti Tuhan. Berjalan bersama dengan kita. Dan kelahiran Yesus yang menjadi Immanuel. Aku besertamu. Jalan bareng-bareng. 2025. All is well. All is well. Hiburkanlah umatku, karena Allah menyertai kita, maka biarlah kita juga bisa menyertai mereka yang sedang putus asa, berbeban berat, takut, dan merasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Selamat menyambut tahun yang baru ini, dan selamat menghiburkan umat Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Allah, terima kasih. Peristiwa Natal yang kami rayakan hampir 2 minggu yang lalu menjadi pembuktian bahwa betul Engkau menghibur kami dengan berita Natal yang luar biasa. Bahwa Engkau menjadi Allah yang beserta dengan kami. Engkau menjadi Allah yang hadir dalam hidup kami. Tapi kami sebagai anak-anak muda, kami sebagai umat-Mu tidak jarang memilih yang bukan keselamatan. Ketika Engkau memberitakan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, tapi kami lebih sering memilih untuk tidak bersama-sama dengan Engkau. Ketika Engkau memberitakan penghiburan bagi kami, seringkali kami lebih memilih keserakahan kami. Maka ya Allah, kuatkan kami. Roh Kudus, tuntunlah kami. Supaya kami tetap memilih dan berpartisipasi di dalam karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Maka saat ini kami mau berpartisipasi dalam karya keselamatan itu. Partisipasi sederhana kami saat ini adalah di dalam persekutuan ini kami mau berdoa. Bagi teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, kami mau bersyafaat. Kami mau mengingat dan berdoa. Bagi setiap teman-teman kami yang sedang kuliah, mereka yang sedang mengerjakan tugas-tugas akhir, mereka yang bergelut dengan proses revisi, ditolak, revisi, ditolak, revisi, dan terus-menerus bergumul dengan prosesnya.
Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Kiranya teman-teman kami senantiasa sadar bahwa Allah beserta dengan mereka dalam setiap proses mengetik, membaca, menyerahkan, mengetik, membaca, menyerahkan. Dan jika teman-teman kami ada yang mengalami kesulitan dengan dosennya, biar Engkau juga memberkati supaya komunikasi antara teman-teman kami dengan dosen-dosennya boleh terjalin dengan baik. Biar kami juga berpartisipasi dalam mengupayakan komunikasi yang lancar. Supaya kami juga belajar bagaimana berkomunikasi yang sopan, berkomunikasi yang pantas, berkomunikasi yang baik dengan dosen kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang melakukan berbagai proses penelitian di lapangan, mencari data di proses yang tidak mudah. Kau juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa supaya teman-teman kami yang kuliah ini mungkin ada yang jauh dari tempat yang berbeda, merantau di Bogor ini dan berjuang untuk bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Kau juga menyertai mereka semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Anak-anak muda yang sedang menjalin relasi pacaran. Anak-anak muda yang saat ini sedang memikirkan persiapan pernikahan. Anak-anak muda yang sedang menguji diri apakah saya telah memilih orang yang tepat atau tidak. Berkatilah supaya anak-anak muda bisa menemukan jodoh yang tepat seperti yang telah Allah persiapkan. Dan jika kami mungkin saat ini sedang mengalami putus cinta, 2024 mungkin menjadi cerita yang tidak menyenangkan. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesedihan berlarut-larut, tetapi biarlah kami menyadari bahwa sekalipun putus cinta dialami, tapi kami tidak boleh putus dengan Allah. Jangan biarkan kami juga menjadi putus cinta dengan Allah. Kami percaya Allah menuntun kami pulih dari sakit hati, dari kekecewaan dan kesedihan yang dialami. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan dari sahabat kami Bapak Penatua Gideon. Kau memberkati selama proses home care. Kau memberi kekuatan, kesabaran dan damai sejahtera bagi setiap anggota keluarga. Kami juga bersama-sama mendoakan ya Allah untuk umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda. Kami berdoa untuk Kakak Syema. Kami berdoa untuk para penatua. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami umatmu di GKI Bogor Baru ini. Persatukan kami menjadi persekutuan yang kompak. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang raja tega kepada sesama kami. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pribadi yang menjadi support sistem baik bagi teman-teman kami. Mudahkanlah kami ketika kami harus belajar melayani. Karena tidak jarang kami juga kecewa dalam pelayanan. Tolonglah kami jika kami mungkin pernah merasa sakit hati di dalam pelayanan. Jangan biarkan sakit hati itu mendarah daging dan membuat kami berhenti melayani. Buat teman-teman kami yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga memberkati. Supaya kami menemukan pekerjaan yang tepat, tempat kerja yang kondusif, tempat kerja yang baik bagi kami. Dan biarlah lewat pekerjaan yang sedang kami cari atau yang sedang kami kerjakan, di sana kami juga memilih berpartisipasi dalam keselamatan. Sehingga ketika kami bekerja dengan jujur, kami bekerja dengan disiplin, kami bekerja dengan penuh integritas. Kami bekerja secara profesional. Ini doa kami ya Allah. Di awal tahun ini kami letakkan seluruh pengharapan kami kepadamu. Biarlah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami menguatkan kami. Dan itu menolong kami untuk tetap menjalani hidup dengan hidup yang kudus di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang telah melayani kita dengan luar biasa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak sekalian, adik-adik semua, pada minggu depan, tanggal 12 Januari 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita menyiapkan diri kita, hati kita bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara-saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, dan penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkannya bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkan juga, apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus minggu depan pada 12 Januari 2025. Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian sensura morum yang kita persiapkan untuk perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Baik, kita akan memberikan persembahan buat pelayanan Tuhan.
Sambil menyiapkan persembahan, saya ingin membacakan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Dan pada sore hari ini Engkau melayakkan kami untuk memberi untuk pelayanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan baik di mana kami bisa melayani Engkau dengan persembahan ini. Ya Tuhan, Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan, agar banyak jiwa dimenangkan dan banyak jiwa datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau melawat kami dan Engkau juga melawat semua yang mengelola dana ini agar dapat dikelola dengan baik dan dapat untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji syukur Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman dan ibu bapak, saudari-saudara, izinkan saya mengajak kita berdoa. Ada yang terlewat dalam pokok doa tadi, untuk doa dari anak kita Le untuk temannya Winnie yang sedang sakit. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, kami ikut berdoa bersama dengan anak kami Le yang mendoakan temannya, teman kami Winnie yang saat ini sedang sakit. Kami mau ikut berdoa dengan tulus seperti adik kami, supaya temannya juga mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang seperti Lei yang terus mau menjadi penghiburan bagi sesamanya,
Walaupun untuk doa yang sederhana, tetapi biarlah itu mengajarkan kepada kami kekuatan. Ini doa permohonan kami ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman muda, ibu bapak yang terkasih, kita mau bersama-sama melanjutkan kehidupan kita terutama di sepanjang tahun 2025 ini. Seruannya adalah hiburkanlah umat Allah. Penghiburan itu bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kehadiran dan tindakan. Penghiburan itu bukan hanya tentang khotbah, tetapi juga tentang bagaimana kita mau berjalan bersama dengan teman-teman kita yang putus asa, yang kesulitan. Memang hari depan kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini kita baik, tapi mungkin minggu depan kita yang butuh ditopang. Maka jangan pernah menjadi raja tega, karena Allah tidak pernah tega kepada kita. Ya Allah penuh kasih, Allah yang penuh rahmat yang menyertai kita. Biar pujian tak ku tahu akan hari esok mengiringi langkah pengutusan kita. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup di dalam pertolongan berkat Allah. Kiranya Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan menyertai-Mu dan menguatkan-Mu.
Kiranya Yesus Kristus Sang Anak menjadi sahabat dalam perjalananmu, yang kadang penuh suka tetapi yang kadang penuh duka. Kiranya Roh Kudus menghiburmu dan menguatkanmu, supaya engkau pun menjadi sahabat bagi sesamamu. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menolong, menyertai, dan menguatkan saudara-saudari hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, shalom semuanya. Udah pada seger kan nih dapat firman dari Tuhan? Udah dapat pencerahan kan? Oke, udah pada pencerahan ya. Ini ada beberapa warta dari pengurus. Silahkan di slide selanjutnya. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen melayani dan juga kepo-kepo nih di Pemuda ada apa aja ya. Itu silahkan menghubungi nama-nama yang di atas. Bisa menghubungi Jerry. Jerry silahkan berdiri. Oke, ini Jerry. Bisa juga menghubungi Ivana. Ivana silahkan berdiri. Oke, dan juga bisa menghubungi Lisa, tapi orangnya sedang tidak ada di tempat. Oke, next. Nah, teman-teman yang mungkin lagi ada pergumulan, lagi galau, lagi butuh support, silahkan mengisi prayer box. Jadi di bawah itu ada kertas. Nah, itu ditulis aja pergumulannya supaya bisa didoakan. Dan ditulisnya anonim aja ya, nggak usah pakai nama lah. Oke, lanjut. Oke, happy Sunday buat teman-teman sekalian.